Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu lagi kuliah. Padahal baru menanggung berarti ketiga, atau kedinginan ke semua, yang salam itu doa, jadi didoakan dan kita juga ketika diucapkan salam maka hukumnya wajib dibalas, ya, karena kita didoakan. Saya ulangi salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina bi syahri Ramadan wa fataha abwabal jinan wa safala asyayatin wa 'ataqal mu'minina minan niran. Wassalatu wassalamu ala khairi man shalla wa shoma wa qara'a al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Henti-hentinya kita hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan yang tidak semua orang dapatkan dan tidak semua Allah berikan. Ya, betapa banyak saudara kita apalagi di musim-musim ini, yaitu musim hujan, banyak orang sakit. Ya, full rumah sakit. Kalau tidak percaya, silakan kita pergi ke rumah sakit. Kenapa kita jelaskan ini jamaah sekalian? Karena kesehatan ini mahal. Ya. Ada yang mau dibeli ginjalnya? Ada. Kalau ada mau dibeli ginjalnya 100.000 saya beli sekarang. Tidak ada ya jamaah sekalian. Tidak ada orang yang menjual matanya dan sebagainya. Kesehatan itu mahal. Ya. Satu saja tambahan gigi. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya tambah gigi. Satu gigi ditambah BPJS itu 250.000. Itu baru satu gigi, belum yang lain. Maka nikmat kesehatan adalah salah satu nikmat yang patut kita syukuri. Kemudian juga nikmat kesempatan, apalagi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Ini adalah tidak semua orang dapatkan. Ada yang mendapatkan tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan itu adalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfu 'abdin", celaka seorang hamba dakhala alaihi Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan, datang kepada yang Ramadan, falam yughfarlah, akan tetapi tidak diampuni dosanya. Baik. Salat dan salam lalu pula kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dengan ayat ini kita mengetahui bahwa ini adalah tujuan kita diciptakan. Apa? Untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, kata Allah. Saya tidak mau mereka memberikan rezeki, apalagi mau memberikan aku makan, kata Allah. Innallaha huwar razzaq. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Allah tidak butuh diberikan rezeki oleh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh diberikan makanan atau minuman atau selainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh itu. Karena Allah adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki kekuatan yang sangat dahsyat atau sangat kokoh. Maka ayat ini jemaah sekalian menjelaskan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia yaitu agar kita bisa melaksanakan ibadah hanya kepada Allah saja, dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, akan tetapi kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketergantungan kita kepada Allah, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah adalah orang-orang yang sombong. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi selain apa yang disyariatkan oleh Allah,
maka itu adalah mubtadi' atau berlaku bid'ah yang tidak ada dalilnya dalam agama. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disyariatkan oleh Allah, maka dia adalah mukmin wahid, adalah seorang mukmin yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita dianjurkan beribadah, bukan sekedar bersolat, bukan sekedar puasa, tapi kita dianjurkan beribadah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana judul yang ditetapkan oleh panitia malam ini. Maka sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yaitu Al-Quran, beribadah kepada Allah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka yang perlu kita ketahui bersama adalah yaitu yang pertama, apa definisi ibadah. Ini poin yang pertama yang akan kita terangkan. Yang kedua jemaah sekalian, poin yang kedua adalah apa syarat diterimanya ibadah. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus beribadah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini topik pembahasannya tiga ini. Baik, untuk tidak berlama-lama, yang pertama definisi ibadah. Definisi ibadah ada dua. Yang pertama secara bahasa. Kata para ulama, ta'riful ibadati lughatan, definisi atau pengertian ibadah secara bahasa yaitu ad-dullu wal khudu'. Ad-dullu artinya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-khudu', tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dullu artinya merendahkan diri bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini adalah yang butuh kepada Allah, makanya kita merendahkan diri. Merendahkan diri kepada Allah, bukan merendahkan diri kepada manusia. Yang ada contoh banyak sekarang, Pak. Bu, banyak sekali orang yang merendahkan diri di hadapan orang. Itu sehina-hinanya orang. Semiskin-miskinnya kita, jangan pernah merendahkan diri di hadapan orang lain. Itu yang harga mati seorang mukmin. Kemudian khudu' hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat durhaka, berbuat maksiat, maka kita tolak. Kita lebih taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian yang pertama. Adapun secara istilah kata para ulama, ta'riful ibadah istilahan, pengertian ibadah secara istilah inda salaf atau sesuai dengan ulama salaf. Ta'riful Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, salah satu ulama besar, Ibnu Taimiyah mengatakan, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal qawli wal a'malil batinah wad dhahirah. Ini pengertian yang pertama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik lahir maupun batin. Ini yang pertama. Kemudian kata Ibnu Qayyim, kamalul muhabbah ma'a kamalid dul. Ini pengertian ibadah menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mengatakan ibadah adalah kecintaan yang disertai dengan ketundukan. Tidak sekedar cinta, tapi tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian ibadah secara istilah dan secara bahasa. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah yaitu syarat diterimanya ibadah. Agar ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi dua syarat. Ya, dua syarat ini. Tidak boleh salah satunya, harus dua-duanya. Apa itu? Yang pertama kata para ulama, ikhlasun lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian dua ini menjadi syarat? Karena ibadah jemaah sekalian bukan dilihat dari banyaknya ibadah, tapi bagaimana kualitas dari ibadah itu. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati dan hidup
liyabluwakum, untuk menguji kita semua, ayyukum, siapa di antara kita ahsanu amala. Perhatikan, ahsanu amala. Allah tidak mengatakan aktsaru amala. Ahsanu, yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Apa maksudnya yang sekali yang paling baik amalnya? Ketika ulama yang bernama Fudail bin Iyad ditanya tentang ayat ini, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling terbaik amalnya adalah orang yang paling ikhlas, satu, kemudian yang paling benar, yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, ya Abu Ali, wahai Abu Ali, ini kunyanya, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Apa yang dimaksud yang paling ikhlas dan yang paling benar? Lagi. Kemudian beliau menjawab, annal amala, bahwa amalan itu idza kana khalisan, meskipun dikerjakan dengan ikhlas, walam yakun shawaban, akan tetapi tidak sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, tidak akan diterima. Sebaliknya juga, wa idza shawaban, meskipun benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yakun khalisan, tapi tidak dikerjakan dengan ikhlas, lam yuqbal, tidak juga diterima. Berarti harus dua-duanya. Hatta yakuna khalisan shawab. Bertanya lagi, sampai kapan diterima ibadah? Itu tadi, sampai amalannya itu ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Kenapa kita harus beribadah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Nah, ini dia poin atau judul yang ditetapkan oleh panitia. Kenapa kita harus beribadah, harus berlandaskan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah? Kenapa kita puasa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Kenapa kita sholat tarawih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Pertama, jawabannya pertama, dua jawabannya. Yang pertama, kaidah fikih mengatakan jika kita belajar kuais fikih, jadi fikih itu ada tiga, ada fikih itu sendiri, ada usul fikih, ada kaidah fikih. Ada tiga macam. Ini semua beda. Kaidah fikih mengatakan al-aslu fil ibadat, secara asal ibadah adalah at-tahrim, haram. Jadi harus dipahami jemaah sekalian. Ibadah secara asal itu diharamkan, tidak boleh. Di antara dalil tentang kaya ini firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Ini dalilnya. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mereka syariatkan untuk mereka yang Allah tidak izinkan? Berarti kalau mau beribadah dilarang, haram, kecuali apa yang Allah izinkan. Ini yang pertama. Dalam kitab Ghayatul Bayan, di buku para ulama Syafi'i yang mengatakan al-aslu fil ibadat at-tauqif. Secara asal ibadah itu tauqif, menunggu, diam sampai ada dalil. Berarti kalau tidak ada dalilnya, tidak usah pakai ibadah. Itu dia. Secara asal ibadah diharamkan sampai datangnya dalil, menunjukkan bahwa jamaah sekalian, jika tidak ada dalil, tidak ada dari Al-Quran ataupun Sunnah, maka suatu amalan tidak boleh dilakukan. Itu artinya asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan kita untuk beribadah. Begitu dia. Misalnya salat duha, kalau belum ada dalilnya, kita tidak tahu dalilnya, jangan dikerjakan. Begitu disiplin. Sahur, adakah dalilnya? Tidak ada, jangan dikerjakan sahur. Itu kalau begitu pedomannya atau begitu kaidahnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus beribadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Yang kedua adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah masyhur dan sudah sering didengar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Di sini sudah jelas, ya, menunjukkan bahwa kita harus berhenti sampai ada dalil.
baru kita boleh melaksanakan suatu ibadah. Jika ada dalilnya maka kita kerjakan. Jika tidak ada dalilnya jangan kita kerjakan. Simpel sekali ya Mas sekalian. Kemudian beberapa contoh ibadah yang tidak berlandaskan dalam Quran adalah misalnya ada orang iqamah pada saat sholat sunnah atau sholat tarawih, tidak ada iqamah dalam sholat tarawih. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Kemudian ada orang di zaman Nabi SAW berpuasa tanpa sahur dan tanpa buka, kemudian lanjut terus di puasanya sampai pingsan. Nabi langsung larang karena tidak ada dalilnya jemaah sekalian. Makanya orang yang beramal tanpa dalil maka pasti capek, ya. Maka pasti banyak mengeluarkan biaya. Ya. Sama juga jemaah sekalian, ada orang berkurban pakai ayam. Ini juga tidak ada dalilnya. Itu diantara contoh-contoh orang yang beribadah tanpa dalil. Sekian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah selalu dan kita senantiasa berada di atas tauhid Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan ibadah dan amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberikan kita keistiqomahan di atas kebaikan dan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.